Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia terlahir dari pernikahan Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, seorang bangsawan asal Yogyakarta. Habibie tumbuh menjadi anak yang cerdas dan juga soleh. Walau gemar menuntut ilmu, Habibie tak pernah meninggalkan ibadahnya. Semasa remaja, ia bertransformasi jadi pemuda tampan yang terkenal ambisius. Walau dicemooh banyak orang karena cita-citanya dalam memajukan teknologi Indonesia dianggap mustahil, semangat B.J. Habibie tak pernah padam. Ia pun mendapat kesempatan untuk kuliah di Aachen, Jerman, dan dikenal sebagai mahasiswa yang jenius. Walau hobi belajar, bukan berarti B.J. Habibie jadi sosok yang penyendiri. Ia justru aktif di kegiatan sosial dan terkenal mudah bergaul. Meski berasal dari keluarga terpandang, B.J. Habibie memulai karirnya sebagai insinyur dari bawah. Ia bahkan pernah terpaksa menjalani kerja paruh waktu. Namun, perjuangannya berbuah manis. Akhirnya, B.J. Habibie berhasil menduduki posisi wakil presiden di perusahaan terkenal. Ia pun menemukan cinta sejatinya dalam sosok Hasri Ainun yang setia menemaninya hingga maut memisahkan. Kisah dua sejoli ini laris manis diadaptasi menjadi film romantis. 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur. Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi. Hingga angkutan umum ada yang tidak mau beroperasi, padahal kenyataannya Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai sebagaimana yang tadi kami saksikan, dan juga di dalam ruang kredensial ini sudah berkumpul para wartawan cetak.
Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang, selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia, dan minta maaf bila ada kesalahan. Dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Presiden Soeharto pun menyerahkan tampuk kekuasaannya selama 32 tahun kepada B.J. Habibie yang dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Inilah puncak jenjang karir Habibie di pemerintahan setelah Pak Harto mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Berbagai kalangan menilai legitimasi Habibie sebagai Presiden ketiga RI lemah. Ia tidak dipilih melalui persaingan terbuka. Habibie juga dianggap perpanjangan tangan Orde Baru. Dengan legitimasi yang dinilai rapuh, bersama Kabinet Reformasi, Habibie menghadapi krisis ekonomi yang tengah membelit Indonesia. Sidang Kabinet pertama di Bina Geraha, Jakarta, diakui para menteri sangat terbuka. Para anggota Kabinet bisa berdebat langsung dengan Presiden Habibie mengenai berbagai persoalan negara. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai tokoh Indonesia yang sangat berpengaruh tak hanya di dalam negeri namun juga dunia. Si jenius yang dijuluki Mr. Crack ini disegani di dunia penerbangan internasional karena menemukan progression crack theory yang akhirnya dikenal sebagai Habibie Theory. Teori ini mampu mengkalkulasikan keretakan pesawat karena proses terbang landas dan membantu rancang bangun desain pesawat modern menghindari kecelakaan. Tak hanya teori, Habibie pun merancang sejumlah pesawat. Yang paling populer mungkin adalah pesawat N250. Pada Agustus 1995, prototipe pesawat rancangannya ini terbang perdana disaksikan Presiden Soeharto kala itu. Pesawat N250PA1 versi Gatot Kaca ini sanggup mengangkut 50 penumpang, sukses terbang dengan sangat baik dan mengundang pujian dari seluruh dunia.
N250 awalnya dirancang sebagai pesawat penerbangan sipil yang dibangun oleh industri pesawat terbang Nusantara yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia. Namun, proyek ini sempat dihentikan Soeharto pada 1998 atas rekomendasi IMF karena kala itu Indonesia tengah dilanda krisis moneter. Sebelumnya, Habibie juga disebut turut andil dalam merancang sejumlah pesawat lain yang digunakan di dunia penerbangan internasional. Di antaranya, Habibie disebut ikut merancang Lockheed Martin C-130 atau yang biasa dikenal dengan sebutan pesawat Hercules. Model ini merupakan pesawat bermesin 4 turbopropeller sayap tinggi yang berfungsi membantu tugas militer. Pesawat ini mampu mengangkut berbagai macam kargo dan mampu mendarat di landasan terbatas. Habibie sebelumnya juga ikut andil dalam terciptanya pesawat DO-31 jet transportasi eksperimental VTOL Vertical Take-off Landing Jerman Barat. Pesawat ini dirancang untuk bisa lepas landas secara vertikal sebagai bagian untuk spesifikasi pendukung taktis pesawat penyerang. Proyek ini dibatalkan pada tahun 1970 karena tingginya biaya masalah teknis dan perubahan persyaratan. Meski sudah berlalu puluhan tahun lamanya, namun hasrat Habibie di dunia penerbangan, khususnya untuk Indonesia, belum padam. Di penghujung hidupnya, ia bersama anaknya Ilham Habibie kembali merancang pesawat baru, pesawat R-80. Pesawat ini dirancang dengan teknologi dan keamanan tinggi bagi penumpang. Pesawat ini merupakan rancangan lanjutan dari pesawat N250 sebelumnya. Prototipe R-80 sanggup menampung 80 hingga 90 penumpang, diproyeksikan bisa terbang pada 2023 mendatang dan diserahkan ke konsumen setidaknya pada 2025. Pesawat-pesawat ini merupakan aset dan ilmu pengetahuan bangsa yang akan dikenang selamanya untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih, Pak Habibie. Baharudin Yusuf Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden tersebut berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Gerakan reformasi memicu situasi menjadi tidak kondusif, ditambah krisis moneter global, inflasi, dan suku bunga yang tinggi, denyut perekonomian Indonesia nyaris mati. Situasi pelik dan masa transisi yang sulit membuat Presiden Habibie bergerak gesit. Pada tanggal 22 Mei 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan resmi terbentuk. Kabinet ini mengemban salah satu tugas penting, yaitu mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional demi pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, B.J. Habibie juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akhirnya semua perjuangannya berbuah manis. Berbagai kebijakan di bidang ekonomi yang ditempuh berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai tukar dolar berkisar antara Rp10.000 sampai Rp15.000, meroket naik pada level Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Nilai yang hingga kini belum terlampaui. Investasi asing pun mulai kembali mengalir dan roda ekonomi mulai berputar. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga berhasil membuat sistem ekonomi yang menjadi landasan kokoh bagi pemerintahan selanjutnya.
Presiden Habibie memimpin di masa transisi yang sulit dan dalam waktu yang sempit, berhasil menarik Indonesia dari kondisi terjepit. Tidak pernah berhenti bekerja demi Ibu Pertiwi. Itulah pesan yang ingin dibagikan bagi setiap anak negeri. B.J. Habibie memimpin Indonesia di masa transisi penuh konflik. Selama menjabat, hampir tidak ada hari tanpa demonstrasi. Demonstrasi itu mendesak Habibie merespon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, kebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Habibie merespon dengan berbagai langkah strategis demi terlaksananya reformasi di bidang politik dan demokrasi. Habibie memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan membentuk serikat-serikat tersendiri ini membawa dampak positif bagi negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya 48 partai politik baru. Seiring dengan itu, larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen juga dicabut. Selain itu, atas dasar panggilan hati nurani, Habibie juga membebaskan tahanan politik. Tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mukhtar Pakpahan akhirnya menghirup udara bebas. Pemikirannya yang sehat, demokratis juga dibuktikan dengan membentuk 3 undang-undang tentang politik dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR MPR. Undang-undang tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum 1999 yang berjalan lancar dan demokratis, seakan menjadi bentuk penegasan Habibie dalam membuka keran demokrasi di Indonesia. Masa pemerintahan Habibie juga menetapkan 12 ketetapan MPR yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam masa singkat, 517 hari memimpin negeri, tak kurang dari 52 undang-undang dan 1 perpu dihasilkan, suatu pencapaian yang fantastis. Akhirnya, pandangan negatif pada awal pemerintahan Habibie berubah positif sejalan dengan perkembangan waktu. Harus diakui, Indonesia saat ini telah menjelma sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekaligus negara demokrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tak lepas dari kerja keras dan pemikiran brilian dari seorang Baharudin Yusuf Habibie yang membuka gerbang demokrasi di Indonesia. Kelebihan dari pemerintahan Habibie yaitu menaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik larangan monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, menerapkan independensi Bank Indonesia sehingga lebih fokus mengurusi perekonomian. Kekurangannya yaitu nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp2.000 per dolar Amerika Serikat menjadi 12 ribuan per dolar. Inflasi meroket di atas 50% dan pengangguran mulai terjadi di mana-mana. Banyaknya para karyawan yang di PHK, produksi menurun karena banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan hidup, dan terbatasnya kesempatan kerja akibat banyak perusahaan yang telah gulung tikar. Masalah berat lainnya yang dihadapi Habibie adalah langkah kontroversialnya yang menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada masyarakat Timor Timur. Habibie menyebut permasalahan tim-tim di forum internasional sebagai batu karang yang cukup merepotkan Indonesia. Permasalahan Timur Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia akhirnya dapat diatasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timur Timur atau rakyat Timur Timur
yang menjadi beban kita, tetapi permasalahan Timur Timur yang di forum-forum internasional yang tak kunjung terselesaikan. Habibie pun mengajukan kebijakan yang menggemparkan publik, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Timor Timur, provinsi termuda saat itu, diperjuangkan susah payah di era pemerintahan Pak Harto. Pada masa kepemimpinan Habibie, akhirnya lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada 30 Agustus 1999. Keputusan tim-tim merdeka disampaikan Habibie di sidang MPR RI. Pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden ditanggapi sinis sebagian besar anggota MPR. Bapak Profesor Dr. Insinyur Barbie Spalidi. Situasi mencekam berlangsung saat penghitungan hasil voting untuk menerima atau menolak pidato Presiden Habibie. Hasilnya, voting anggota MPR mayoritas menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Dari 690 anggota MPR yang hadir, 350 menyatakan menolak, 322 menerima, 9 abstain, dan 4 tidak sah. Habibie pun dipaksa lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Kekalahan Habibie disambut pekik histeris kubu yang menolak pertanggungjawaban presiden. Masa jabatannya sebagai presiden hanya bertahan 512 hari. Habibie menolak dicalonkan kembali menjadi presiden. Ia bukanlah seorang yang ambisius untuk jabatan. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Baharudin Yusuf Habibie, sebagai presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Sukses mengantarkan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu yang paling demokratis di Indonesia. Habibie kembali menjadi rakyat biasa. Habibie lebih banyak bermukim di Jerman, menemani istri yang dicintainya, Ainun, yang kerap jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkenankan saya atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah menyampaikan duka yang mendalam, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Profesor B.J. Habibie tadi jam 18:05 di RSPAD Gatot Subroto.
Jenazah almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie diantar menuju peristirahatan terakhir. Perjalanannya dimulai dari kediaman beliau di Patra Kuningan hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Masyarakat berkumpul di pinggir jalan untuk melepas almarhum. Warga mengabadikan momen bersejarah ini melalui ponsel mereka. Karyawan-karyawati di sepanjang Jalan Gatot Subroto keluar dari kantor. Mereka berdiri di trotoar atau pembatas jalan. Panas terik matahari warga abaikan demi memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Masyarakat juga berderet di sepanjang Jalan Raya Kalibata hingga Taman Makam Pahlawan. Mereka menyampaikan perpisahan kepada almarhum. Bapak B.J. Habibie tutup usia pada 11 September 2019. Tokoh teknologi dan demokrasi Indonesia itu dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Jabatan Presiden ketiga Republik Indonesia, putra dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena sakit.
upacara. Pada jenazah, hormat, Beliau adalah seorang negarawan sejati, seorang inspirator, seorang ilmuwan yang meyakini bahwa tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Ilmu pengetahuan, iman, dan takwa harus bersatu. Beliau adalah suri teladan bagi seluruh anak bangsa. Sungguh, Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Selamat jalan, Mr. Crack. Selamat jalan, sang pionir. Kami akan selalu ingat pesanmu. Jangan terlalu banyak diskusi. Jangan cengeng. Tetapi terjunkan diri ke proses nilai tambah secara konsisten. Pasti Indonesia akan terkemuka di Asia Tenggara dan di dunia. Satu hal yang mungkin menghangatkan kita dalam duka ini, mereka sekarang bisa bersatu dalam akhirat, sesuatu hal yang didamba-dambakan oleh Bapak semenjak Ibu. Bayangkan, Bapak itu tiap hari tahlilan, setiap hari Jumat atau lebih ke makam untuk berdoa. Begitu setia Bapak dengan Ibu sampai dengan wafat, dan sekarang pun dikuburkan di sebelah itu. Insya Allah, mudah-mudahan mereka untuk selamanya bersama berdua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga, di akhirat, di alam.